Baik teman-teman dari Akta, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di Sobas untuk mata kuliah Teknik Audit Berbahan Komputer atau TBK. Kali ini kita akan membahas soal yang ketiga, yakni mengenai uji substantif, teman-teman. Di soal ketiga ini ada 3 subsoal, 3.1, 3.2, dan 3.3, dan di mana setiap subsoal ini ada lagi sub-sub soalnya. Ini ya 3.1 titik A, B, dan B. D, dan titik 2 juga ada, 3 juga ada, kayak gitu. Jadi kita mulai dari 3.1, teman-teman. Ini soalnya ya. Ini rincian proses bisnisnya. Menurut bahwa pembelian hanya dilakukan untuk barang yang benar-benar diperlukan, maka pembelian harus berdasarkan pada rencana kebutuhan persediaan yang disusun oleh Departemen Inventory dengan menginput data pada produk master. Di sini ya, produk master. Kemudian berdasarkan data pada produk master, Departemen Purchasing memilih vendor, melakukan negosiasi pembelian dan memberikan purchase order. Nah, jadi dari proses bisnisnya ini ada beberapa risiko nih teman-teman. Ini yang pertama, produk yang discontinued itu dimasukkan. Kemudian ada juga membeli produk dengan harga yang mahal. Kemudian membeli produk yang tidak dibutuhkan atau tidak tercantum di produk master. Nah, gitu. Nah, ini uh, subsoalnya 3.1.A sampai D. Nah, yang A itu disuruh menemukan bahwa penerbitan PO atau purchase order atas barang yang statusnya discontinued. Nah, di sini enak ya teman-teman. Ini udah ada langkahnya, itu perhatikan produk status pada tabel produk master dalam menguji purchase order. Nah, di sini produk master ya. Status mana sih status? Nah, ini produk status. Jadi kita disuruh membandingkan statusnya dan dalam menguji purchase order. Purchase order, kita pakai purchase order detail ya teman-teman. Karena di sini gininya. Order detail pertama kita copy dulu. Sebelum sini ini ya. Create copy. Oke, di sini aku bakal pisah ya teman-teman. Tiap subnya aku pisah. Karena untuk pembelajaran, tapi nanti di UAS kalau dibolehin gabung ya gabung aja biar cepat. Di sini aku pisah. Nah, langkah pertama teman-teman, kalau aku biasanya format estabel dulu. Caranya ya aku giniin, CTRL Shift, samping, bawah. Kemudian CTRL T, dan Enter. Nah, ini udah format estabel. Kemudian produk statusnya kita cari pakai VLOOKUP aja. Oh ya, tadi apa ya? Coba value-nya. Product ID, kita pakai product ID. Dengan VLOOKUP, lookup value-nya pakai product ID, kemudian tabel array-nya product master. Ini statusnya di kolom ke-4 ya teman-teman. Copy semuanya, kemudian F4 jangan lupa kemudian call index namanya nomor 4, kemudian kita ketikkan 0 aja. Oke, di sini udah ada ya produk statusnya. Sekarang kita buat uji. Nah, kita ujinya gimana ya? Biar enak. Kayak gini aja deh. Ini sama dengan aktif. Nah, kalau dia true berarti benar, kalau salah berarti, atau kalau false berarti dia discontinued. Kita lihat ada berapa yang salah. Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman pisahin antara status sama ujinya. Kalau misalnya teman-teman mau gabung, bisa aja kita giniin aja. Sama dengan, ini kan udah VLOOKUP, kita sama denganin lagi. Kita buat kriterianya, aktif. Nah, kan kelihatan ya teman-teman. Nanti enaknya teman-teman aja mau pisah atau gabung. Itu untuk yang nomor 3.1.A. Dan kita baca selanjutnya 3.1.B. Penerbitan PO dengan harga beli melampaui 15% dari standar acquisition cost. Ini bandingkan ya harga pada tabel purchase order details dengan standar acquisition pada product master. Oke, kita purchase order detailnya kita copy lagi. Create copy. Kita pisahin aja yang B. Oke. Dan ini juga kita jadiin tabel. Sebenarnya bebas aja sih teman-teman. Kalau aku enaknya pakai tabel sih. Dan oke, sorry aku lupa tadi. Bandingkan harga pada tabel purchase order details dengan standar acquisition cost. Oke. Kita cari dulu standar acquisition cost. Kita pakai hapus ini aja kali ya. Standar
acquisition cost. Oke, kita pakai VLOOKUP. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Yang ini ya, teman-teman. Ini di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. VLOOKUP. Lookup value-nya pakai produk ID. Kemudian ini bisa, kalau ini, oh nggak bisa ya. Oke, karena ada beberapa Excel yang bisa sih, teman-teman. Ini tadi di kolom ke-10 ya. Ini ingetin ya, teman-teman, 10 dan 0. Oke, standar acquisition cost-nya ini ada 0 ya. Aku nggak tahu ini kenapa, karena jujur ini aku kerjain memang ada 0, tapi kita nurut soal aja. Kemudian kita buat uji. Tadi bahasa soalnya kan ada harga beli melampaui 15% dari standar acquisition cost. Oke. Harga belinya melampaui standar acquisition cost. Berarti gini. Yang ini tuh lebih dari, kita cari yang kurang darinya. Kurang darinya ya. Karena kan kalau lebih dari itu salah, berarti yang benar itu kurang darinya. Unit price itu kurang dari sama dengan 115%. Dikali dengan standar acquisition cost. Kenapa ini banyak false? Aku juga kurang tahu. Mungkin emang soalnya kayak gitu karena kita nurut soal ya teman-teman. Karena sekali again kita nurut soal. Kayak gitu. Itu untuk yang 3.1b. Kemudian selanjutnya 3.1c. Kita lihat penerbitan purchase order dengan harga beli melampaui price list for selling. Oke, bandingkan harga pada tabel purchase order details dengan price list. Ini juga menurut aku aneh ya, teman-teman. Apa aneh? Karena harganya, ini kan harga beli seharusnya. Ini nggak jelas harga apa. Tapi di purchase order details cuma ada satu harga. Makanya kita pakai itu aja. Karena kita nurut soal kayak gitu. Oke, 3.1TC. Kemudian kita format tabel dulu. Kemudian kita cari tadi apa ya? Price for selling ya teman-teman. Price for selling. Oke, ini kita ubah ini aja. Price for selling. Oke, kita pakai VLOOKUP lagi. Pakai product ID, kemudian product master. Price for selling di sel berapa ya? Oke, di sampingnya standard acquisition cost. F4 jangan lupa. Kemudian standard acquisition cost kan tadi yang 10. Karena di sampingnya kita pakai yang 11. Kemudian 0. Nah, kemudian kita uji. Ini buat kolom uji aja. Itu dengan harga beli melampaui price list for selling. Bandingkan harga pada tabel purchase order. Penentuan purchase order dengan harga beli melampaui. Oke. Kalau melampaui ini, ya berarti kalau ini melampaui ini, berarti itu salah kan? Oke, kita balik biar menghasilkan nilai true. Maka ini kurang dari sama dengan ini. Nah, ini juga banyak yang salah ya teman-teman. Ini kalau teman pakai hasilnya biar bulan. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai if, boleh juga. Contohnya kayak ini. If ini lebih dari price for selling, maka itu salah misalnya gitu. Jika tidak, maka benar. Oke, nah kayak gini ya teman-teman. Ini kalau pakai if. Nanti teman-teman terserah enaknya pakai mana, pakai yang hasilnya bulan atau yang pakai if. Itu tergantung preferensi masing-masing. Itu yang soal 3.1C. Kemudian 3.1D, sub soal terakhir itu menerbitkan PO untuk barang yang tidak tercantum pada product master. Oke, berarti kita PO details lagi ya. Product order details. For copy, create copy. Dan kita ketikkan 3.1.D. Format tabel. Ini tadi caranya CTRL-T ya. Kemudian kita buat uji di sini aja ya.
Caranya adalah kita buat sama dengan VLOOKUP product ID, dan tabel array-nya kita pakai product master yang product ID. Mana ya product ID? Product ID. Blok yang product ID aja boleh, semuanya juga boleh. Tapi biar lebih simpel kita blok product ID-nya aja. F4, kemudian kita 1. 0. Nah, kayak gitu. Misalnya kita cek di sini. Kalau misalnya ada NA, itu berarti ada yang salah. Oke, ini nggak ada NA, ya berarti semuanya benar. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa tambahin di sini, isi sama dengan lagi product ID-nya. Nah, jika semuanya true, berarti benar. Kayak itu, teman-teman. Itu untuk yang soal 3.1. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan ke soal 3.2. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 4 sub-sub soal. Di sini ada rincian proses bisnisnya, ya, teman-teman. Di sini ada syarat mengenai reputasi. Kemudian di sini ada beberapa risiko. Ini yang pertama, tidak memungkinkan data vendor sehingga banyak produk vendornya hanya satu. Kemudian membeli produk dari vendor yang reputasinya F. Kemudian juga tidak menilai reputasi atas vendor yang secara akurat. Kemudian membeli produk dengan harga yang lebih mahal dari vendor yang memiliki reputasi sama. Nah, di sini kita disuruh menemukan yang pertama itu tandai produk yang hanya memiliki satu vendor pada katalog harga per vendor. Ini keterangannya dengan CONIF, conditional formatting, ataupun pivot tabel. Anda dapat menemukan produk yang hanya memiliki satu vendor di tabel katalog harga per vendor. Oke. Di sini kan ada produknya, teman-teman. Di sini ada vendornya. Nah, caranya pakai conditional formatting bisa, tapi kalau aku sih lebih enak kayaknya pakai CONIF. Ya, caranya pertama kita format tabel dulu biar enak lihatnya. Kemudian kita lihat nih jumlah vendor ya, jumlah vendor. Nah, caranya kita count if. Nah, kita kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Misalnya di sini 321 ini ada 3 kali yang menandakan ada 3 vendor yang berbeda. Jadi kita pakai count if saja. Count if itu ringnya produk ID-nya semuanya. Astaga, susah. Sorry, salah blok. Nah, ini kemudian untuk kriterianya kita klik yang ini lagi. Nah, habis itu kita enter. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman jumlah vendor yang satu. Kita tandai caranya centang yang satu aja. Kemudian mungkin teman-teman pakai warnain atau gimana itu terserah teman-teman lah. Nah, kayak ini misalnya. Warna merah misalnya. Nah, itu untuk yang cara satu. Kemudian cara dua, kalau tidak salah bisa pakai pivot tabel. Nah, ini kita blok semuanya tabelnya. Kemudian existing worksheet kita taruh di sini aja kali ya. Oke. Dan kita oke. Nah, caranya produk ID-nya kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu kita vendor ID-nya di value, tetapi kita ubah jadi count. Nah, ini kan kelihatan ya teman-teman. Tapi ini susah untuk menandai. Kayak gitu, makanya aku paling mudah kayaknya pakai count if. Itu untuk yang 3.1 ya teman-teman. Oke, ini sekali lagi aku lupa ya. Aku buat ini deh. Nah, ini 3.2.a. Aku ubah karena datanya, oh sorry, salah. Tadi aku edit soalnya. Ini data mentah ya teman-teman. Oke, ini dihapus dulu. Ini juga dihapus. Nah, karena aku udah kita jawab di sini tadi.
Kita 3.2.a, kemudian 3.2.b itu temukan pembelian yang dilakukan kepada vendor yang reputasinya F. Dengan memperhatikan kolom reputasi pada katalog harga berarti ini ya, dan dikaitkan dengan purchase order. Maka Anda dapat menguji ada tidaknya pembelian kepada vendor yang reputasinya F. Oke, ini purchase order ya berarti. Purchase order. Oke, ini udah ada tapi sebenarnya VLOOKUP kita ulang buatnya. Pertama kita kopas dulu gininya, sheet-nya. Kemudian kita ganti nama 3.2.b. Setelah itu ininya reputasinya kita pakai VLOOKUP aja. Ini sebenarnya ini udah ya, tapi ini belum dirumusin. Jadi kita biar enak sekali lagi kita pakai format tabel dulu. Oke, kita VLOOKUP pakai, oh sorry aku lupa tadi, ini acuannya apa ya? Ini acuannya purchase order. Apakah ada purchase order? Katalog harganya kita lihat. Oke, di sini ada pakainya produk ID ya. Kita pakai produk ID. Apakah ada? Nggak ada. Kalau vendor ID apakah ada ya? Purchase order ID. Bentar, kita baca dulu soalnya ini. Terkait dengan purchase order, maka menguji dan tidaknya pembelian dengan memperhatikan kolom reputasi pada katalog harga dan dikaitkan dengan purchase order, maka dapat menguji ada tidaknya pembelian kepada vendor yang reputasinya FK. Purchase order udah kita copy tadi. Kemudian vendor ID, employee ID, purchase order ID. Kita pakai acuannya apa ya? Vendor ID aja kali ya. Oke, kita pakai vendor ID. Reputasi, VLOOKUP vendor ID atau S. Vendor ID, habis itu tabel arraynya ini, katalog harga ini. Nah, F4, kemudian call index 6-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Dan 0. Nah, ini ada apa namanya? Reputasinya ya, teman-teman. Kemudian kita disuruh mencari dengan memperhatikan kolom reputasi pada kolom harga dikaitkan temukan pembelian yang bukan pada oke. Di sini suruh yang nyari yang reputasinya F. Tapi kita pakai if aja ya. If ini sama dengan F, maka apa ya? Bila salah gitu misalnya. Jika tidak, maka kita kosongin aja. Nah, ini ada beberapa yang salah, teman-teman. Nah, ini yang FF ini. Itu yang 3.2, kemudian 3.3. Uji kolom akurasi reputasi pada tabel katalog harga benar. Menguji dengan memperhatikan tabel penerimaan barang. Oke, jadi kita disuruh di sini karena kan tadi resikonya ini tidak memutakhirkan data vendor ya. Artinya data vendornya nggak update. Jadi kita disuruh menguji reputasinya apakah masih relevan atau enggak kayak itu. Jadi kita disuruh menguji kalau reputasi pada tabel katalog. Nah, di sini kita move dulu, move for copy 3.2.c. Oke. 3.2.c. Nah, reputasi pada katalog dengan detail penerimaan barang. Kita cari detail penerimaan barang. Detail penerimaan, oke ini ya. Oke, ini tadi udah sempat aku buat, kita hapus dulu. Nah, kita disuruh ngecek reputasi nih, teman-teman.
Nah, reputasi itu apa sih ketentuannya? Ini ada parameternya, teman-teman. Di sini ada keterangannya. Nah, jika barang vendornya pernah ditolak 3 kali, itu F. Jika nggak pernah ditolak, itu A. Dan jika 1 atau 2 kali, itu B. Nah, caranya pertama nah di detail penerimaan barang ini, kita cari vendor ID-nya. Pakai apa? Kita pakai purchase order ID. Ini ada 2 purchase order ID, tapi setelah aku cek ternyata sama aja. Kita pakai salah satu aja. VLOOKUP saudara ini, kemudian yang memuat reject mana ya, reject apa enggak ya? Oke, enggak, ini vendor ID. Oke, kita pakai ini aja. Vendor ID-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya teman-teman. 4, nomor 5, 0. Oke, setelah itu kita kopas ke bawah. Nah, kemudian oke, ini aku lupa format table ya. Uji reject-nya, uji reject. Nah, berapa kali sih dia reject? Apakah dia pernah di reject atau enggak kayak gitu? Caranya kita pakai if. Nah, jika ini sama dengan 0, itu berarti kita kosongin aja. Kemudian jika tidak berarti pernah reject. Nah, kayak gitu. Nanti bebas ya teman-teman, mau buat Y atau G itu boleh juga. Nah, ini ada beberapa yang di reject ya teman-teman, set dan lain sebagainya. Nah, caranya sekarang kita menentukan berapa kali dia di reject. Kan itu tadi disuruh ya, kalau misalnya 1 atau 2 itu B, kalau misalnya nggak pernah itu A, kalau misalnya 3 kali itu lebih itu F, kan itu ya. Nah, caranya eh, kalau paling mudah menurutku pakai pivot tabel. Kalau di soal pakainya apa ya, disuruh bikin apa ya? Oke, ini disuruh kan if atau pivot tabel. Kita pakai pivot tabel aja teman-teman. Caranya eh, mana tadi? Detail penerimaan ya. Detail penerimaan barang ini kita pivot tabelkan dulu. Nah, ini apakah udah semua ya? Kayaknya udah sih. Oke, kemudian new worksheet aja. Kita buat pivot tabel pembantu. Nah, caranya pertama kita cari dulu vendor ID-nya. Vendor ID di row. Habis itu uji reject-nya di kolom. Kemudian uji reject lagi, kita prepare di values, tetapi ini udah count ya. Oke, ini udah count. Nah, di sini ada yang di reject ya teman-teman. Nah, ini ternyata di reject 2 kali, yang ini nggak pernah di dan lain sebagainya. Kemudian kita buat if-nya. Tapi ini kalau kita pakai ini sebenarnya bisa, cuma ribet jadinya teman karena ada get pivot data dan sebagainya. Nah, caranya kalau aku sih paling enak itu kita kopas value ya. Nah, kayak gini, biar hanya value aja. Kemudian kita buat gininya, apa namanya, A, B, atau F-nya tadi. Kita buat reputasinya. Kita buat reputasi. Nah, kan if tadi ya, jika ini sama dengan 0, maka itu reputasinya A. Jika ini lebih dari sama dengan 3, maka itu F. Dan jika tidak keduanya, maka itu B. Nah, ini reputasinya ya teman-teman. Nah, habis itu kita kembali ke sini. Nah, oke, kita buat kolom baru di sini. Misalnya kita namain reputasi auditor. Menurut auditor artinya auditor itu apa sih? Kayak itu kita pakai VLOOKUP vendor ID, kemudian tabel pembantu tadi. Nah, yang ini yang kita buat ini. Nah, udah kita blok semua. Kita cari 1, 2, 3, 4 di kolom kelima ya. Kolom kelima, 0. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang mana sih yang nggak sesuai. Nah, ini caranya kita uji.
Caranya ini sama dengan ini. Kalau misalnya dia benar berarti dia true kayak gitu. Kalau misalnya salah berarti dia kurang update. Kita gini. Nah, ini NA, kenapa ada NA? Karena setelah aku cek dan aku lihat pembahasan dosen juga, itu karena ada beberapa vendor yang nggak melaksanakan transaksi. Nah, kayak gitu. Makanya kan nggak ada ya yang entah dia reject dan sebagainya. Nah, kita cari yang false aja. Nah, di sini ada berapa ya? Ini ada 84 data yang belum diupdate. Oke, kayak gitu teman-teman untuk yang soal 3.2c. Baik teman-teman, kita lanjutkan di soal 3.2.d. Nah, jadi 3.2.d ini sebentar. Nah, kita disuruh membeli produk dengan harga yang lebih mahal dari vendor yang memiliki reputasi sama. Ya, bandingkan reputasi dan harga setiap vendor pada ini disuruh apa namanya? Prosedurnya ya, prosedur auditnya disuruh membandingkan reputasi dan juga harga di setiap vendor pada purchase order detail. Nah, di sini prosedurnya kan membandingkan reputasi dan harga setiap vendor pada tabel purchase order details. Kita lihat di purchase order details. Nah, di sini ya kita kopas dulu sheet-nya di 3.2. Oke. Nah, ini kita ubah namanya 3.2.d. Jadi intinya teman-teman di sini suruh aku kopas aja ya soalnya biar mudah. Nah, bandingkan reputasi dan harga setiap vendor pada tabel purchase order details. Dan yang membandingkan kan ini ya, katalog harganya ini ya. Enggak ada yang ini, katalog harga yang di 3.2c tadi. Nah, caranya pertama kita look up dulu untuk suppliernya, teman-teman. Caranya look up supplier, kita cari ini antara purchase order ID atau purchase order details. Coba kita lihat ya, teman-teman. Purchase order, apakah memuat nama supplier? Ini purchase order ID, suppliernya ada ya, vendornya ada. Nah, bagi kita pakai purchase order kayak gitu. Oke, kita look up dulu di look up. Itu acuannya purchase order ID, kemudian tabelnya purchase order. Purchase order itu 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 ya vendornya. Nomor 5, 0. Nah, oh ya, ini tadi udah aku format as tabel ya teman-teman. Untuk reputasinya kita lihat di yang 3.2.c tadi. Karena kan ini reputasi yang menurut auditor ya. Reputasi menurut auditor. Itu kita pakai. Kemudian VLOOKUP suppliernya, vendor ID-nya. Karena sini kan tadi kita pakai vendor ID. Nah ini. Vendor ID-nya itu di nomor P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nomor 12 ya teman-teman. Nomor 12. Tapi kita mulainya dari vendor ID, bukan dari produk ID. 12, 0. Ini reputasinya. Sekarang kita apa ya namanya? Uji mungkin ini. Uji. Jadi di uji ini kita menghitung supplier. Ini kan ya bandingkan reputasi dan harga setiap vendor pada tabel purchase order details. Ini untuk ininya prosedurnya. Kemudian untuk ketentuannya atau untuk yang ditemukannya kita disuruh membeli produk dengan harga yang lebih mahal ya teman-teman. Jadi kan intinya yang pertama kita mencari vendor sama. Sorry, produknya sama dulu. Kemudian produk sama, kemudian reputasi sama, dan juga lebih murah ya, lebih murah. Kenapa nggak vendor sama ya? Karena kan kita nyari perbedaan. Ada vendor yang lebih mudah, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal kayak gitu. Jadi kita hitung dulu yang produknya sama, yang reputasinya sama, dan yang lebih murah. Caranya kita pakai count ifs, pakai S ya, count ifs. Yang pertama itu
produknya sama. Kita ambil dari sini aja kali ya. Dari 3.2-nya ini untuk kriteria ringnya, produknya sama. Itu untuk kriteria ringnya, kemudian kriterianya kita pakai ini. Product ID. Product ID mana? Oh ini, product ID. Yang pertama. Kemudian yang kedua, produk kan sama. Kemudian reputasinya yang sama. Nah, itu kita hitung yang ini. Reputasi. Ini udah reputasi menurut auditor ya. Oke, udah ya. Reputasi menurut auditor. Kemudian untuk kriterianya kita klik ini, reputasi yang ini. Dan lagi satu yang lebih murah. Caranya lebih murah itu kita cari di sini. Price-nya ini. Nah, itu kriterianya kita tekan ini. Kurang dari dan. Kok pesan? Tanda dan ini. Kemudian kita cari di harga. Nah, ini. Itu teman-teman. Dan kita enter. Nah, interpretasinya apa? Ini kan ada beberapa 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Dari berapa data ini? Dari 2000 sekian data. Kita akan menghitung produk sama, reputasi sama, dan lebih murah. Nah, kalau misalnya ketiga ini ada angka di luar 0, berarti ketiga ini terpenuhi. Contoh ini misalnya ada satu, berarti ada satu produk yang sama dan reputasi yang sama dan juga lebih murah. Dan ini juga ini berarti ada 2 dan lain sebagainya. Berarti kita buat kesimpulan. Misalnya kita pakai if ya. If ini sama dengan 0, itu kita kosongin aja. Jika tidak, maka ada yang lebih murah. Lebih murah itu misalnya. Kita enter. Nah, ini banyak ya teman-teman yang lebih murah. Nah, ini ada berapa ya? Oh, banyak banget. 2.700. Oke, jadi itu teman-teman untuk jawaban soal 3.2. Bila mana teman-teman ada punya cara yang lebih efisien atau lebih efektif, silakan banget. Bila mana ada salah dalam pembahasan ini, mohon komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, kelas 502, asal dari Medan, Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan soal UAS TABK yang ketiga, yaitu uji substantif. Kita langsung baca aja soalnya, terutama kita menjelaskan soal 3.3. Untuk menjamin akurasi, maka direksi mengundang auditor untuk menguji akurasi perhitungan dan menguji apakah ada purchase order yang double. Yang A, langsung kita baca soalnya. Penjumlahan line total pada purchase order detail harus sama dengan subtotal pada purchase order. Nah, jadi teman-teman langkah pertamanya itu adalah kita copy terlebih dahulu tabel purchase ordernya dengan cara move or copy. Kita centang ke copy-nya. Kita letak ke bawah di bawah soal 3.3. Nah, jangan lupa kita ganti namanya 3.3 yang A. Kita baca lagi soalnya. Penjumlahan line total pada purchase order detail harus sama dengan subtotal pada purchase order. Oke, teman-teman, jadi caranya itu yang pertama, kita insert dulu kolom baru. 3.3 A. Kemudian kita menggunakan rumus sum if. Sum if. Nah, range-nya itu adalah yang ada di purchase order detail. Purchase ID yang ada di purchase order detail. Kita tahan tombol shift, control, tanda panah ke bawah. Kemudian jangan lupa kita kunci dolar atau bisa kita tekan F4. Kemudian kriterianya adalah tabel purchase order yang kolom purchase order ID. Kemudian sum range-nya itu kemana? Sum range-nya adalah purchase order detail yang kolom line total. Ini teman-teman. Kita tahan shift, control, tanda panah ke bawah. Jangan lupa dikunci F4 atau dolar.
Ini teman-teman, angkanya kita copy ke bawah. Kemudian kita ubah formatnya biar gampang. Udah kelihatan teman-teman? Udah sama ya. Subtotal yang ada di purchase order sama dengan line total yang ada di purchase order detail. Kita uji dulu. Uji 3A. Apakah ini sama dengan ini? Kita copy ke bawah. Kemudian kita lihat yang false. Beda teman-teman. Yang true kita lihat contohnya sama. Ini juga sama. Bisa kita lihat dengan cara filter. Kita uncheck yang true-nya. Jadi kita centang yang false saja. Oke, kelihatan teman-teman. Subtotal yang ada di purchase order berbeda dengan line total yang ada di tabel purchase order detail. Kita select all aja. Lanjut kita baca soal yang B. Total due pada purchase order harus benar perhitungannya. Plus subtotal plus tax plus freight. Jadi langsung aja kita buat sini kolom baru 3B. Apakah total due ini hasilnya itu adalah dari subtotal ditambah tax ditambah freight. Nah, ini teman-teman. Kita copy ke bawah. Kita lebarin aja. Kemudian kita uji. Apakah total due ini sama hasilnya dengan penjumlahan tadi. Subtotal tambah teks tambah freight. Benar, kita copy ke bawah. Ini kita buat uji 33B. Kita filter aja biar kelihatan mana yang false-nya. Ini teman-teman false. Berbeda teman-teman. Yang true-nya ya, kita lihat yang true-nya sama teman-teman. Lanjut ke soal yang 33C. Tidak boleh ada purchase order yang double dibukukan. Jadi teman-teman kita menggunakan rumus count if. Kita insert dulu kolom baru. Uji 33C. Jadi kita menggunakan rumus count if. Range-nya itu adalah yang purchase order ID, tahan shift, tombol shift, kontrol, dan panah ke bawah ditahan. Kemudian kriterianya adalah yang ini teman-teman, yang A2 atau purchase order ID yang ada di kolom A2. Kita klik enter. Jadi tidak ada yang double, hanya satu teman-teman. Kita supaya kelihatan kita buat sama dengan satu aja. Nah, kelihatan true. Kita filter. Yang false yang mana? Jadi data yang false itu ada 6 teman-teman. Ada 5. Ada 5 teman-teman yang false. Ini purchase order ID yang double. Kemudian kita lanjut ke soal yang D. Tidak boleh ada purchase order ID yang purchase order detail yang tidak ada purchase ordernya. Jadi mungkin teman-teman kita membandingkan purchase order detail dengan tabel purchase order aja. Itu dibandingkan purchase order ID-nya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita ini dulu. Kita menggunakan tabel purchase order detail, kita copy dulu. Caranya move or copy. Kita letak di bawah
kolom 33A tadi. Jangan lupa dicentang, klik kopinya, klik OK. Kita ganti namanya 3.3D. Oh, yang ini juga jangan lupa kita ganti namanya 3.3 yang ABC. Jadi teman-teman caranya itu menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus andalan kita yaitu VLOOKUP V mayoritas. Pertama kita insert dulu kolom baru 33D menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, apakah value-nya yang mana? Lookup value-nya itu adalah purchase order ID-nya. Kemudian tabel array-nya yang mana? Tabel array-nya itu ada di purchase order yang A2 sampai tombol shift control plus panah tanda ke bawah. Jangan lupa kita kunci $, atau bisa tekan F4. Call index 6-nya itu 1 dan range lookup-nya itu 0 atau false. Kita klik enter. Udah sama teman-teman. Kemudian kita uji jika 3D. Apakah purchase order ID yang ada di tabel purchase order ID detail sama dengan purchase order ID yang ada di tabel purchase order aja? Copy ke bawah. Jangan lupa kita filter, kita cek. Yang NA. Nah, jadi bahwa ada yang nggak sama teman-teman. Purchase order ID yang ada di tabel purchase order detail dan purchase order ID yang ada di tabel purchase order aja. Sekian video dari saya teman-teman. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Dan jika teman-teman ingin bertanya bisa di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya atau teman saya yang yang membahas soal UAS TABK ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.